Dan kali ini yang sudah resen ada Pak Ismun Karim dari Kudus kalau tidak keliru. Silakan Pak Ismun Karim. Ibnul Karim. Ismun Karim. Ismul Karim. Nggih. Nah. Ya. Silakan Pak Ismun Karim yang mau disampaikan pada Buya malam hari ini. Terima kasih Pak Akbar, Pak Tato, juga Mbak Justin dan semua peserta ngaji Wamima. Khususnya buat Buya Sakur, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini yang saya tanyakan Buya, mohon izin di sajak halaman pertama. Nah, mohon izin saya bacakan ya. Ternyata orang-orang yang punya tingkat kecerdasan yang tinggi itu, wahai kekasihku, akan merasakan sangat senang sekali ketika mereka mengetahui apa yang sesungguhnya telah terjadi. Tetapi mereka dapat menunjukkan sikap pura-pura tidak tahu. Ini Buya, orang-orang yang berada di tingkat kecerdasan yang tinggi itu sebagian besar kalau di sini Buya katakan menunjukkan sikap yang pura-pura tidak tahu. Saya mau korelasikan dengan pembahasan Fathur Rabbani tadi yang berhubungan dengan tahadus bin nikmah. Ketika tadi tentang pengkultusan atau menyatakan diri sebagai orang-orang yang sudah menjadi kekasih atau wali-wali. Nah, itu sekarang banyak terjadi bahwa orang-orang yang masih dalam tataran nyuwun sewu jandab, yang artinya kecerdasannya masih setengah, tetapi mengedepankan keampuhan, sehingga masyarakat ini menjadi takut kalau tidak mengikuti. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Buya, bagaimana sikap saya sebagai orang awam? Satu sisi saya takut kalau orang itu ampuh, seperti yang dikatakan orang-orang banyak, dan satu sisi saya mengetahui bahwa si orang itu kecerdasannya masih setengah atau belum mencapai tingkat kecerdasan yang tinggi. Mohon tipsnya untuk masyarakat kita, Buya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, bisa terjadi seseorang merasa nyaman, merasa bahagia, bersembunyi dan tidak dikenal orang, merasa nyaman. Ada lagi merasa nyaman kalau dia terkenal, populer, dan bahkan dia siap membayar dengan harga berapapun ingin menjadi orang populer. Merekayasa, ya bikin YouTube terus nyerang orang kan gitu, caci maki orang, itu saya popularitas gitu, bagi-bagi duit, bikin segala macam event-event sengaja untuk pamer. Ada orang yang merasa nyaman, uangnya banyak dan orang tidak tahu, dan dia pakai mobil yang jelek aja lah, uangnya udah miliaran. Ya bajunya biasa saja, nggak pamer. Ada orang yang baru punya uang 1 miliar aja pengen pamer. Nah sekarang saya nanya satu persatu ini, ketika Anda punya duit banyak, punya dapat kenikmatan, punya uang banyak, Anda senang disembunyikan apa senang dipamerkan? Disembunyikan kalau saya. Pamer ya? Disembunyikan kalau saya. Disembunyikan, oke. Atau gimana? Pamer atau disembunyikan? Pamer. Saya
memilih di hidup ini bukan jadi pemimpin, bukan jadi pejabat, bukan jadi orang sakti, enggak. Yang saya idamkan, saya pengen jadi orang kaya tapi tidak ada yang kenal. Enak nggak? Mampir di warung mana saja aman, betul nggak? Main CP di mana saja Bisa. aman. Rumah nggak perlu dijaga, nggak ada rampok sih. Tapi uangnya banyak. Iya. Ya saya punya uang depositonya 500 miliar. Ya kalau 1% saja berapa tuh? 5 miliar kan? Ya iya. Nah, itu. Tapi hidup saya biasa, mobilnya biasa. Agia, Ayla kan gitu. Daihatsu apalagi? Kania. Kaila, ya. Nah, semacam itu. Jadi di sini juga artinya bahwa tetapi orang pinter juga kalau baru pinteran pengen pamer kepinterannya. Tapi kalau orang sudah tingkat intelektualitas tingkat tinggi, dia nggak pengen menampilkan pinterannya kok. Ya, saya sehari-hari dalam bahsul masail, dalam diskusi, dalam seminar, itu saya memperhatikan para hadirin itu ada yang sengaja memang dia datang untuk pamer ilmu kok. Untuk membuktikan bahwa saya sudah baca kitab itu, bacanya banyak, ada pamer ilmu ada. Ya. Ada yang jujur sejujurnya ya menyembunyikan ilmunya ya ada. Artinya bukan menyembunyikan, tidak diajarkan, tidak ya, artinya tidak dipamerkan, maksudnya seperti itu. Nah, di sini ada satu kenikmatan tersendiri ketika Anda jadi orang pinter dan menyembunyikan kepintaran Anda, dan Anda pura-pura tidak tahu apa yang terjadi, dan orang percaya Anda tidak tahu, itu punya kesenangan tersendiri. Ya, kenapa? Ya karena sangat logis orang pintar pura-pura bodoh. Bisa nggak? Bisa. Nah kalau dibalik, bisa nggak orang bodoh pura-pura pintar? Kengelan. Itu persoalannya. Iya. Jadi ini kita bicarakan ada satu gembiraan. Saya tahu Kang Maman Tegal Gubuk, ya istrinya sedang sakit. Saya niliki kemarin itu kan sakit, alhamdulillah, yang sang istrinya. Terus ada orang ngasih itu kepada saya, Buya, Kang Maman lagi sakit. Salah informasi kan? Salah. Yang sakit istrinya kan? Istrinya. Bukan mamanya kan? Bukan. Tapi nggak saya bantah. Iya, anggap aja ya. Saya merasa senang membiarkan orang dalam ketidaktahuannya. Nah, ada kesenangan tersendiri. Ketika ada orang berbohong kepada saya tahu bahwa Anda bohong, tapi saya pura-pura tidak mengerti. Jadi yang terbohongi siapa? Dianya. Nah, itu persoalannya. Nah, itu juga ada satu kesenangan tersendiri. Ya, kita bisa mengintip seseorang, kita senang. Bisa mengintip, kitanya tidak diketahui, kita bisa mengintip seseorang. Itu juga ada satu kesenangan. Jadi kesenangan ini sifatnya subjektif sekali. Ya, biasanya orang pintar itu lebih suka menyembunyikan keilmuannya supaya dia mengetahui kebodohan orang yang ada di sekitarnya. Ya. Dia pura-pura nggak tahu. Dia dengan sengaja dia berpura-pura apa yang terjadi, pura-pura tidak tahu. Dan ini bukan berbohong, tidak. Tapi sikap orang pintar kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau ada orang kemudian dia berebut dalam perdebatan, dia banyak menyebutkan dalil kitab itu, kitab ini, itu kan pamer ilmu. Kalau orang yang ini sudah cukup satu saja. Pak Afkar, ketika Anda beralasan, kenapa Anda datang terlambat? Nggak usah banyak alasan, nanti ketahuan bodohnya. Satu aja yang penting tepat.
saya bangunnya terlambat. terlambat bangun, nggak usah terlambatnya bangun, mobilnya banyak kempes, ada tamu, kelihatan bohongnya jadinya. Jadi itu artinya, jadi saya menjelaskan bahwa ada kaitannya dengan sikap seseorang yang masih jadab ya Pak, tadinya masih jadab, masih permulaan ya, jangan dulu membuka diri, bersembunyikan saja dulu, karena di dalam bersembunyi itu ada kenyamanan atau kenikmatan tersendiri. Ya, nanti kita akan merasakan barangkali nanti sampean nanti bulan Syawal ya Kapit ya. Pengen merasakan nikmatnya kholwat kayak apa, silakan datang ke sini. Kita nikmat bersembunyi adalah satu kenikmatan tersendiri. Terima kasih, gitu aja. Ya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.